Halo semuanya, apa kabar anak-anak hebat, anak-anak Indonesia yang kuat? Saya ucapkan selamat datang di channel saya, channel Sudizaro Mendovan. Terima kasih bagi siapa saja yang telah mampir atau melihat video pembelajaran ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan ini, terlebih dahulu mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan hari ini anak-anak, kita belajar di mata pelajaran tematik tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup di kelas 3, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran yang kelima. Jadi anak-anak, sebelum ada pembelajaran kelima ini tentunya sudah ada pembelajaran 1, 2, 3, dan 4. Bagi anak-anak yang belum melihat video pembelajarannya, silakan lihat dulu anak-anak supaya pembelajaran kita ini berkesinambungan. Oke anak-anak, mari kita mulai dengan penuh semangat. Perhatikan anak-anak gambar berikut. Nah, ini ada gambar 1, ada gambar 2, dan juga ada gambar 3, dan ada gambar 4. Ya, ini nampaknya ada anak-anak sedang bermain, lalu ada yang mencuci tangan, lalu ada yang makan, ya, lalu ada yang merasa sakit, ya. Itu lihat di gambar nomor 3 dan di gambar nomor 4, rupanya sakit beneran, ya. Dia kayaknya itu dibawa ke rumah sakit. Buatlah cerita anak-anak berdasarkan gambar di atas. Buatlah cerita pada tempat yang sudah disediakan di halaman berikutnya. Nah, ini anak-anak, mari kita buat ceritanya ya. Udin, Beni, dan Edo sedang bermain bersama. Mereka bermain pasir. Setelah bermain, mereka makan. Ya, itu gambar nomor 2 ya. Sebelum makan, Beni mencuci tangannya terlebih dahulu. Nampakkan anak-anak si Beni mencuci tangannya ya. Sedangkan Edo tidak mencuci tangan dan langsung mengambil makanan dan memakannya. Gambar nomor 3 dan 4 seperti begini ceritanya kurang lebihnya anak-anak. Sesaat setelah mereka makan bersama dengan lahapnya, Edo mulai merasakan sakit pada perutnya ya. Udin dan Beni lalu membawa Edo pulang dan orang tuanya membawa Edo ke rumah sakit. Nah, itu ada di gambar ya. Edo sakit perut karena tidak menjaga kebersihan tangannya sebelum makan anak-anak. Nah, kurang lebih ceritanya seperti begitu anak-anak. Nah, anak-anak boleh nanti membuat cerita yang lain ya. Perhatikan kembali gambar seri di depan. Apa yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia jatuh sakit? Nah, apa tadi anak-anak ya? Yang dilakukan Udin yaitu Edo tidak mencuci tangannya sebelum makan. Nah, makanya anak-anak hati-hati ya. Sebelum makan itu harus mencuci tangan. Mari kita lihat dulu gambarnya sebelumnya di belakangnya. Nah, ini gambar yang besarnya. Ya, itu kan. Lihat si Edo ya, dia mencuci tangan. Kalau bisa diusahakan mencuci tangan itu di air yang mengalir anak-anak ya. Nah, itu gambarnya ya. Aturan sebelum makan. Perhatikan anak-anaknya, ini ada 3 gambar ya. Aturannya sebelum makan itu yang pertama ya, nanti kita akan tulis ya.
Di sini ada makanan yang bersih dan sehat ya. Makanan itu ditutup dengan tudung ya, tudung saji namanya. Jadi gunanya untuk apa? Agar lalat tidak ya hingga pada makanan. Makanya ditutup pakai tudung saji. Ya, karena lalat itu ya membawa kotoran pada kakinya karena dia mampir di mana-mana ya. Lalu yang gambar yang kedua ini mencuci tangan di air yang mengalir, ini ada keran airnya ya. Lalu gambar yang ketiga adalah bersyukur buat makanan yang telah ada. Nah, ini anak-anak, makanan harus bersih dan sehat, yaitu makanan ditutupi dengan tudung saji ya. Jadi anak-anak kalau makan ya pastikan makan itu sudah ditutupi terlebih dahulu sebelum memakannya ya. Yang kedua, mencuci tangan sebelum makan seperti yang Bapak jelaskan tadi ya. Yang ketiga, berdoa sebelum makan. Nah, ini aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Seperti tadi anak-anaknya ditutup pakai tudung saji. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Itu aturan-aturan sebelum makan. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya atau yang diberikan oleh Tuhan. Makan sesuai dengan kebutuhan. Artinya anak-anak ya jangan terlalu banyak ambil makanan ya. Kalau makan ya ambil sendok dulu seberapa butuhnya. Nanti kalau kurang tambah lagi. Itu maksudnya. Jangan seperti nasi akhirnya tidak habis dimakan, kan sayang. Terus menjaga kebersihan makanan serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Yaitu makan sesuai dengan kebutuhan tadi itu anak-anak merupakan juga contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, itu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, jaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila anak-anak ya. Nah, berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Lalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, mari anak-anak kita memperhatikan makanan yang ada di tempat ini ya. Ini dari kandang ya. Lalu susu yang kita minum sehari-hari itu ada susu bubuk ya, ada susu cair ya. Lalu diproduksi oleh pabrik lalu diedarkan ke kita ya. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan anak-anaknya. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Itu juga anak-anak yang membuat kita bisa sehat, yaitu minum susu ya. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh
beberapa perusahaan. Nomor 1, perusahaan A, jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan yaitu 1.200 kotak. Lalu perusahaan B 3.000 kotak, perusahaan C 4.800 kotak, perusahaan D 3.250 kotak, perusahaan E 2.200 kotak. Nah, berdasarkan daftar tersebut, selesaikanlah beberapa persoalan berikut. Ini persoalannya. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Tentu jawabannya adalah perusahaan C. Kenapa anak-anak demikian perusahaan C? Karena kalau kita lihat dari sini, dari ribuannya, yang paling tinggi adalah perusahaan C yaitu 4. Ini kemarin kan kita sudah belajar, ini ribuan, 4.000. Sedangkan naik kan ini 3.000, ini 3.000. Yang paling besar adalah 4.000 ditambah lagi ratusannya 800 kotak. Maka perusahaan yang paling banyak menghasilkan susu setiap bulannya adalah perusahaan C, anak-anaknya. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulannya? Kita perhatikan di sini anak-anak, ribuannya tadi. Kalau 4 1, yang 3.000 ada 2. Ada 3.000 dan ada 3.250, lalu ada 2.000, lalu ada 1.000. Berarti yang paling sedikit itu adalah perusahaan A, itu 1.200 kotak ya anak-anak ya. Nah, perusahaan A. Nah, jadi kalau anak-anak membandingkan itu, lihat dulu seperti yang Bapak ajarkan pada pembelajaran sebelumnya, lihat dulu angka ribuannya, mana yang paling besar atau mana yang paling kecil. Kalau seperti pada perusahaan-perusahaan ini ya, jumlah kemasan susu yang dihasilkan per bulannya yang paling kecil itu adalah 1.200, lalu 2.200, lalu 3.000, lalu 3.250 kotak, lalu 4.800 kotak. Jadi begitu pengurutannya kalau kita urutkan mulai dari yang terkecil. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan perusahaan D? Nah, ini perusahaan A itu anak-anak ada ya, cara menyelesaikannya anak-anak seperti ini ya. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, lalu perusahaan D menghasilkan 3.200 kotak. Nah, jumlah susu kotak semuanya adalah, nah ini kita jumlahkan, yang 1.200 ditambah 3.250 adalah 4.450 anak-anak. Nah, caranya seperti ini, 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 5 sama dengan 5 ya, ditulis di bawahnya sejajar. 2 ditambah 2 sama dengan 4, lalu 1 tambah 3 sama dengan 4. Itu cara menghitungnya anak-anaknya. Ini cara menghitung, cara bersusun pendek. Kalian sudah pelajari kan di kelas 2? Nah, mari kita teruskan. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E? Sama seperti tadi anak-anak, kita tulis dulu cara menyelesaikannya seperti ini. Perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak ya. Lalu perusahaan E 2.220 kotak. Jumlah susu kotak semuanya adalah, nah ini cara mengerjakannya, 3.000 ya, 3.000 ya ditambah 2.220, kita jumlahkan hasilnya menjadi 5.200. Sama seperti tadi anak-anak ya, 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 2 sama dengan 2, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Itu caranya anak-anak ya. Kita lanjutkan lagi.
Ini anak-anak, berapa jumlah susu kemasan kota yang dihasilkan oleh A, perusahaan A dan perusahaan E. Cara menyelesaikannya seperti ini anak-anak. Perusahaan A 1.200 kota, perusahaan E 2.200 kota. Lalu dijumlahkan seperti tadi, 1.200 tambah 2.200 sama dengan 3.400. Satuannya adalah kota. Ya, itu anak-anaknya paham ya? Nah, lagi berapa jumlah susu kemasan kota yang dihasilkan perusahaan B dan C? Mari kita hitung anak-anak ya. Perusahaan B menghasilkan 3.000 kota, perusahaan C menghasilkan 4.800 kota. Jumlah susu kota semuanya adalah ini 3.000 ditambah 4.800. Ya, seperti tadi 0 ditambah 0, maaf, 0 ditambah 0 adalah 0, 0 ditambah 0 adalah 0, 0 ditambah 8 0, 3 tambah 4 7. Jadi 7.800 jumlah kotak susu semuanya. Lanjut, mari kita belajar dengan semuanya. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C anak-anaknya? Sama seperti tadi cara penyelesaiannya. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, perusahaan C 4.800 kotak. Jumlah susu kotak semuanya adalah 1.200 ditambah 4.800. Hasilnya sama dengan 6.000. Nah, cara menghitungnya anak-anak, kenapa ada titik angka 1 di sini begini? 0 ditambah 0 0, 0 ditambah 0 sama dengan 0, 2 tambah 8 sama dengan 10. Maka kita tulis dulu di ratusan, 0 kita simpan di ribuan 1, yaitu ribuan. Jadi 1 ditambah 1 2 ditambah 4 sama dengan ya. Jadi anak-anak disimpan ya. Nanti kita akan pelajari di pembelajaran selanjutnya ya. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada mata pelajaran tematik 1 tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup di kelas 3 subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup pembelajaran yang ke-5. Segala kekurangan kelemahan Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan saya percaya bahwa Anda bisa memahami, bisa mengerti apa yang telah Bapak jelasin pada pembelajaran ini. Sekian anak-anak yang boleh Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini, dan saya ucapkan selamat untuk kita semua. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran 6. Tuhan memberkati.